Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas masih tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah UMKM. Dan pada kesempatan kali ini pula kita akan lebih secara spesifik membahas tentang manajemen pemasaran bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalam manfaat suatu proses bisnis, meskipun itu adalah dalam skala mikro dan kecil, ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita, terutama para pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha untuk golongan mikro maupun kecil, yang mana salah satu hal tersebut adalah dalam bidang pemasarannya. Hal ini masih sangat kental sekali, terutama menjadi permasalahan tersendiri dan sekaligus tantangan untuk bagaimana rekan-rekan para pelaku usaha mikro khususnya itu dapat mengembangkan usahanya, lebih khusus dari sisi manajemen pemasarannya. Nah, di dalam manajemen pemasaran itu sendiri, jika rekan-rekan, saudara-saudara kita yang terjun dalam bidang bisnis, walaupun masih dalam skala mikro utamanya, maka akan mendapatkan suatu manfaat apabila entitas ataupun unit usaha tersebut itu bisa mengejawantahkan prinsip manajemen pemasaran dengan baik. Nah, apa saja manfaat dari diterapkannya manajemen pemasaran dengan baik, utamanya untuk rekan-rekan dari kelompok usaha mikro, kecil, maupun menengah? Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan pasar, di mana kebutuhan masyarakat itu akan selalu berubah pada setiap waktu. Dengan melakukan manajemen pemasaran, maka baik secara langsung ataupun dengan melalui berbagai media, utamanya adalah media sosial, maka kita akan bisa melihat dengan jelas tentang apa saja yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Dan apabila kita telah mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dengan sendirinya kita pun harus menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Tentu harapannya apabila terjadi match antara produk yang kita tawarkan dengan kebutuhan yang diminta oleh konsumen ataupun masyarakat, maka produk-produk yang kita tawarkan tersebut besar kemungkinan akan terserap oleh pasar. Itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat meningkatkan pemasukan. Yang namanya pemasukan itu tentu saja dimulai dari target pasar maupun konten-konten yang dipakai di dalam berbagai media promosi yang menarik
bagi konsumen ataupun masyarakat. Apabila ini telah tercapai, maka besar kemungkinan akan juga meningkatkan angka penjualan atas produk-produk yang kita pasarkan. Dengan promosi, tentu dengan promosi yang baik, akan lebih banyak menjaring calon pembeli lama maupun baru. Karena dalam hal ini kita tidak hanya membutuhkan pembeli yang melakukan transaksi sekali saja, namun ada baiknya kita memiliki banyak konsumen yang bisa dan mau melakukan transaksi pembelian dengan kita yang sifatnya berulang. Ini yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membangun kesadaran merek. Jika kita telah memiliki merek tertentu dan masyarakat sudah mulai mengenal merek yang kita bangun tersebut, maka pemasaran itu nantinya akan berjalan lebih baik. Apalagi kalau masyarakat sudah menganggap bahwa merek yang kita bangun itu sudah dapat dipercaya. Maka dengan sendirinya peluang atas barang-barang ataupun produk-produk yang kita tawarkan kepada konsumen juga akan semakin besar kemungkinannya untuk mereka beli. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, manfaat dari manajemen pemasaran yang baik adalah menciptakan hubungan dengan pembeli. Pada saat kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan pemasaran, tentunya kita juga akan menciptakan suatu hubungan yang baik dengan pembeli. Tentu atas yang namanya kepercayaan. Hubungan baik ini bisa kita lakukan dengan melibatkan interaksi saat mereka berkomentar, khususnya berkomentar tentang produk-produk kita. Juga pada saat mereka menyampaikan berbagai pertanyaan tentang produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Ataupun bisa juga manakala mereka memberikan umpan balik setelah mereka melakukan transaksi. Tentu ini adalah masukan yang tentu sangat baik untuk kita bisa melakukan berbagai penyempurnaan atas produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian manfaat yang kelima itu adalah mengetahui target pasar dengan akurat. Pada saat kita melakukan aktivitas pemasaran, kita juga akan tahu tentang siapa saja pembeli yang sering melakukan pembelian ulang. Artinya mereka-mereka itu sudah tergolong dalam pembeli yang loyal. Nah, di samping itu, kita juga dapat mengerti tentang siapa saja yang banyak melakukan interaksi dengan kita. Di dalam aktivitas pemasaran itu pula, kita juga akan dapat mengetahui tentang misalnya kisaran umur berapa yang menjadi konsumen kita. Nah, dari berbagai aspek inilah, kita itu bisa membuat sasaran tentang konsumen kita
Dan tentu sasaran-sasaran tersebut harus kita sesuaikan dengan promosi yang kita akan lakukan berikutnya. Itulah beberapa manfaat jika kita mengedepankan manajemen pemasaran dengan baik pada usaha kita. Jadi kita tidak perlu berkecil hati apabila unit-unit usaha yang kita bangun saat ini masih tergolong dalam usaha mikro. Meskipun masih tergolong mikro, tidak ada salahnya kita menerapkan manajemen pemasaran yang baik sekaligus benar. Itu tadi manfaat dari manajemen pemasaran yang baik. Selanjutnya muncul mungkin suatu pertanyaan tentang bagaimana cara melakukan manajemen pemasaran utamanya bagi unit-unit ataupun usaha mikro, kecil maupun menengah ini. Dan lebih utamanya bagi yang golongan mikro. Cara yang pertama yaitu kita membuat bahan untuk publikasi. Di mana bahan untuk melakukan yang namanya pemasaran ini sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi yang jelas. Informasi ini bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, ataupun bisa juga berupa video yang memang itu akan sangat lebih menarik untuk dinikmati sekaligus dapat mempengaruhi pola pikir dari calon konsumen. Nah, bahan-bahan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas promosi, baik itu secara langsung ataupun dengan menggunakan berbagai media. Utamanya adalah kita menggunakan media sosial yang mana ini bisa menjangkau hampir sebagian lapisan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membangun komunitas pelanggan. Di mana dalam hal ini kita bisa menggunakan utamanya media sosial untuk melakukan dan membentuk komunitas pelanggan tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan berbagai interaksi dengan baik sehingga pembeli yang sudah dapat dikategorikan loyal akan dapat kita rengkuh juga, sekaligus mereka dapat mempengaruhi orang-orang ataupun calon konsumen yang berada di lingkungan mereka. Dan manakala kita bisa secara konsisten untuk melakukan dan membina komunitas pelanggan ini, maka besar kemungkinan kita juga akan dapat menggait pelanggan-pelanggan baru, yang mana tentunya pelanggan yang lama pun harus tetap kita perhatikan. Ingat, di luar unit usaha kita, banyak di luar sana itu para kompetitor yang siap untuk merebut konsumen yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita melakukan promosi secara tepat, terutama disesuaikan dengan target sasaran. Nah, promosi yang tepat itu bisa dilakukan baik itu secara offline, misalnya dengan membuat ataupun memasang berbagai banner ataupun spanduk, walaupun ini sedikit
agak memakan cukup biaya, tetapi dengan adanya pemasaran secara offline ini juga masih sangat-sangat dibutuhkan bagi unit usaha, utamanya untuk golongan pengusaha, wirausahawan yang masih masuk dalam kriteria mikro. Nah, promosi lainnya juga dapat kita lakukan dengan menggunakan media sosial seperti yang setelah kita sampaikan tadi, di mana media sosial ini bagi kegiatan pemasaran, bagi aktivitas bisnis apapun, sudah menjadi tanda kutip suatu kewajiban. Mengingat dengan adanya media sosial ini, seolah dunia ini tanpa batas-batas formal lagi. Kita di dalam media sosial bisa memposting berbagai konten, terutama konten-konten yang berkaitan dengan produk-produk yang kita tawarkan ke pasar, utamanya seperti yang kita sampaikan tadi dalam bentuk gambar, video, ataupun tulisan. Selanjutnya, konten-konten yang positif itu kita bisa jadikan sebagai bahan promosi agar lebih banyak kalangan yang melihatnya. Oleh karenanya, baik itu pemasaran secara offline maupun secara online harus dilakukan secara beriringan. Mengingat masing-masing metode pemasaran tersebut memiliki keunggulan sekaligus kekurangan masing-masing. Dengan dilakukannya pemasaran offline maupun online melalui media sosial ini, maka kita dapat melakukan promosi dengan saling melengkapi di antara dua metode pemasaran tadi. Dengan pola pikir masyarakat kita yang cenderung lebih praktis saat ini, maka memang media sosial harus memiliki peran yang amat penting untuk kita garap secara serius. Mengingat hampir semua penduduk produktif di negara kita, utamanya di wilayah kita masing-masing, hampir semuanya sudah bisa mengakses internet. Baik itu internet melalui beberapa paket data maupun dengan fasilitas Wi-Fi. Oleh karenanya kesempatan ini jangan dihilangkan begitu saja, jangan dilewatkan begitu saja, karena di dalam media sosial itu terkandung banyak peluang sekaligus tantangan yang bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak bagaimana kinerja dari produk yang kita tawarkan kepada pasar. Semakin kita masif melakukan promosi, baik itu melalui media offline maupun online, maka disinilah hukum probabilitas memegang kendali. Artinya, semakin banyak, semakin sering, semakin masif kita melakukan promosi, maka akan semakin besar pula perubahan pola pikir dari masyarakat yang tadinya belum menjadi konsumen kita akan bisa berubah menjadi konsumen kita. Bahkan bukan tidak mungkin apabila kita bisa menciptakan berbagai produk yang sesuai, apalagi yang melebihi dengan ekspektasi ataupun harapan mereka, konsumen-konsumen tersebut akan meningkat statusnya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas kepada merek ataupun produk kita dalam jangka waktu yang panjang. Ingat, dalam dunia bisnis, persaingan itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah,
Namun semakin hari persaingan itu akan semakin ketat. Oleh karenanya inovasi, dan salah satu inovasi tadi adalah dalam bidang pemasaran. Siapa yang paling inovatif, maka dialah yang akan mampu untuk merengkuh dan menguasai pasar. Demikian pembahasan singkat kita tentang manajemen pemasaran, terutama bagi kalangan usaha mikro, kecil maupun menengah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.